Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Moderator, Bapak-bapak pemateri, tidak ada ibu-ibu ini kalau ditambang ya, moderatornya syukur ada ibu-ibu. Saya tugasnya menjadi ringan karena kok langsung nyambung gitu dari Pak Irwandi, Pak Rahman, sehingga saya akan lebih cepat untuk hal ihwal yang terkait dengan yang telah disampaikan oleh kedua presenter sebelumnya. Oke, saya juga tidak akan berpanjang-panjang tadi, Pak Rahman sudah sampaikan. Yang penting adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ini, seluruh SDA yang ada di bumi Indonesia. Nah, oleh karena itu membutuhkan strategi pembangunan dan industrialisasi yang komprehensif dan dilaksanakan secara konsisten. Jadi tidak buka tutup gitu ya. Misalnya melalui trade policy, itu instrumen yang paling penting yang akan saya titik beratkan pada sore ini. Kemudian kita mau mengisi segmen yang mana dari supply chain Pak Rahman tadi, ya kan nggak bisa semua kita tuh dari hulu sampai hilir, ya. Nah tercermin ini antara lain dari kenaikan porsi intra-industry trade. Ya, jadi suatu negara itu industrialisasinya semakin dalam terlihat dari struktur ekspornya. Semakin banyak industri yang diekspor maupun diimpor, yang menghasilkan additional gains from trade, sehingga mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Nah, oleh karena itu dibutuhkan kejelasan visi. Pak Rahman juga sudah sampaikan tadi, kalau sekarang kesan saya masih dominan memaksimumkan penerimaan negara. Nah, ini tadi Pak Irwandi sampaikan diminta untuk menggali potensi-potensi penerimaan negara. Ujung-ujungnya nanti visi lainnya atau elemen lainnya dikorbankan, pendorong pembangunan dan industrialisasi tadi, ya. Oleh karena itu semua tidak mungkin kalau tidak ditopang oleh riset untuk menghasilkan inovasi. Nah, sangat disayangkan ekonomi kita itu semakin heavy ke jasa, ya. Jadi sektor penghasil barang ini pada triwulan 1 tahun ini cuma 0,4%, tapi jasa tumbuhnya 10 kali lipat. Jadi secara nasional, orientasi pembangunan kita itu menghasilkan semakin dominannya sektor jasa. Akibatnya apa? Semakin banyak barang yang kita impor, semakin sedikit yang kita ekspor. Nah, bagaimana bayar utang kan jadi masalah. Ini strukturnya ya, kalau kita lihat yang merah itu sektor penghasil barang, growth-nya 0,02, 0,43, manufakturnya 2,06. Selebihnya kita lihat sektor jasa, finance tumbuhnya 10%, information communication 9%, dan banyak lagi lah. Kemudian kalau kita lihat industri manufaktur melemah terus pertumbuhannya, ya ini dari 4,6, 4,3, 4,2, 4,3, dan sekarang 2, ya. Jadi terjadi perlambatan pertumbuhan sektor industri manufaktur. Ini berbahaya sekali. Kemudian kalau kita lihat industri berbasis tambang, migas ya, dan minerba, itu juga pertumbuhannya lebih sering negatif. Nah ini barangkali akibat orientasinya ke penerimaan negara, tapi produksinya tidak dirawat, sehingga lambat laun kontribusinya kepada pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat ya terbatas. Gitu. Ini fakta bahwa manufaktur pertambangan itu pertumbuhannya lebih banyak minusnya, terutama migas tentu saja. Nah kemudian kita lihat sebelum COVID pun, ya kalau kita lihat 2019, dari 4 industri manufaktur non migas, separuhnya atau 7 sudah minus. Jadi bagaimana kita mau hilirisasi tambang
industrinya tidak siap. Kan tidak mungkin. Nah, dengan COVID bertambah yang minus menjadi 8 ya, 8 2 3 ya 8 subsektor. Jadi mayoritas industri manufaktur sudah kontraksi. Ya, padahal COVID-nya baru bulan Maret ya. Ini Januari Maret. Nah, Pak Rahman, terima kasih Pak sudah mengantarkan saya untuk menunjukkan ini. Jadi ini industri mobil listrik ya, dipasok oleh ribuan pemasok di puluhan negara. Jadi tidak ada lagi namanya made in US, made in China, tidak ada. Adanya manufactured in gitu. Dimanufaktur atau sederhananya dirakit di mana gitu. Jadi saya nggak tahu sekarang Menteri Pertambangannya Pak Luhut atau Pak Tasrif, karena yang lebih sering saya dengar adalah Pak Luhut. Nah, Pak Luhut ini mimpi mau bikin industri baterai terbesar di dunia, ya hampir mustahil. Karena industri baterai itu akan dibuat di tempat yang banyak menggunakan baterai. Tidak akan diproduksi di Indonesia, tidak akan. Ya, nanti di akhir akan saya tambahkan lagi. Nah, kita lihat sampai sekarang indeks global supply chain value chain kita itu paling rendah di ASEAN. Jadi bagaimana mau hilirisasi kalau industrinya tidak siap? Kita bukan merupakan bagian dari global supply chain atau value chain dunia. Nah, global value chain terdiri dari 2 komponen, backward dan forward. Nah, kalau backwardnya kita lemah, ya, lebih lemah lagi. Ya, rasionya apa? Persennya cuma 12,9 ya ini tahun 2015. Tapi nggak banyak berubah kok. Apa itu? Jadi nilai tambah asing di dalam konteks konten ekspor kita itu rendah. Karena kita tidak bergaul dengan asing. Ya. Nah, agak lumayan tapi juga masih rendah adalah forward global value chain, yaitu nilai tambah domestik yang dikirim ke negara lain. Jadi untuk dipakai oleh negara lain gitu. Itu juga rendah. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang bakal terjadi sementara Pak Luhut ngomongnya hilirisasi, wajib gitu. Nanti yang untung siapa? Indonesia nggak dapat apa-apa. Nah, ini tercermin akibat lemahnya itu ekspor manufaktur kita itu rendah sekali, tidak sampai separuh dari total ekspor. Tapi jangan pakai data BPS. Data BPS ekspor manufaktur kita 70% karena CPO dimasukkan. Internasional itu tidak memasukkan CPO. CPO itu cuma meres aja istilahnya, santan aja gitu. Itu bukan industri. Dalam pengertian yang lazim digunakan secara internasional. Kita lihat, kita bandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia paling rendah di sini. Dan kecenderungannya ekspor manufaktur terhadap total ekspor turun kecenderungannya. Ekspor akibatnya apa? Diversification index-nya terjun bebas. Jadi ekspor kita itu semakin tidak beragam. Karena apa? Manufakturnya kecil gitu. Ini menunjukkan kemunduran kita. Semua nih saya pakai data, saya mengurangi subjektivitas saya gitu. Kalau dulu 1994-2004 ekspor kita itu makin beragam, impornya makin tidak beragam, kan bagus. Tapi 2004-2014 impornya makin beragam, ekspornya makin tidak beragam. Negatif nih ekspornya, impornya positif. Nah, karena apa? Ya, kandungan teknologinya rendah kita.
Justru kandungan teknologi dari ekspor manufaktur kita yang teknologi tinggi itu turun terus. Dari 12, ini namanya deindustrialisasi kan? Atau setidaknya gejala dini deindustrialisasi. Kita tengok kita hanya lebih tinggi dari Afrika Selatan. Malaysia 50% lebih ekspornya itu high tech. Vietnam 41%. Kita 10% juga tidak. Oke. Oke, kalau high tech ketinggian, saya gabung deh. High tech dengan medium tech. Juga trennya turun dari 34,4% menjadi 28,1%. Kita terendah dibandingkan dengan negara-negara yang, ya saya tidak bandingkan dengan Kamboja, Laos, ya kira-kira yang ya bisa kita perbandingkan lah begitu. Yang umumnya saya pakai adalah negara ASEAN, Korea di situ kisah sukses, dan negara-negara BRICS ya, Brazil, India, Rusia, China, dan South Africa. BRICS-nya pakai S. Oleh karena itu, kita mengandalkan pada komoditi primer untuk mengimpor barang kebutuhan banyak sekali. Kita tidak bisa menukarkannya dengan industri manufaktur, ya udah kita keruk kekayaan alam kita makin menjadi-jadi. Jadi yang kita ekspor batu bara, minyak kelapa sawit, gas, logam dasar, kayu, areng, karet, inilah semua totalnya. Ini belum semua ya, yang kecil-kecil kalau digabung masih banyak, tapi dari tahun 2009 ini 71 miliar US dollar. Jadi hampir separuh. Tapi kalau saya gabung semua ya lebih dari separuh. Nah, ini yang saya takutkan untuk kita bayar utang sebagian besar dalam US dollar gitu ya. Itu ya terpaksa kita keruklah kekayaan kita makin dahsyat. Nah, kebijakan yang dilakukan sekarang itu tidak menolong masalah yang kita hadapi. Nah, misalnya untuk memajukan smelter, dikenakanlah pajak ekspor. Ya, saya belum larangan ekspor ya, ini pajak ekspor dulu deh. Pajak ekspor seperti diterapkan ke beberapa komoditi tambang, harga internasional, harga keseimbangan di dalam negeri itu yang titik ini, kemudian harga internasional lebih tinggi. Nah, kalau harga internasional lebih tinggi, maka tambangnya akan meningkatkan produksinya di Q2. Sementara produksi dalam negerinya yang dipakai di dalam negeri, di demand di dalam negeri Q1. Nah, selisihnya kita ekspor kan. Nah, pemerintah ingin hilirisasi gitu. Ya, hilirisasi dikenakanlah bea ekspor. Ya, bea ekspor, dan bea ekspor ini tidak bisa mempengaruhi harga internasional. Harga internasionalnya PX. Nah, oleh karena itulah, maka produsen dalam negeri hanya menerima PT, bukan PX. Kalau sebelumnya PX, produsen dalam negeri menerima PT, yang PX minus PT-nya itu berupa penerimaan negara nih, masuk kas negara. Masuk kas negara. Siapa yang dirugikan? Produsen tambang. Besarnya kerugian itu A, B, C, D, E. Nah, konsumen tambang di dalam negeri diuntungkan karena terjadi peningkatan produksi, harga turun, ya, yang menyebabkan mereka dapat keuntungan bidang A. Bidang A ini. Bidang A dan B. Ini bidang, ini A, B, C, D, kerugian produsen tambang. AB ini keuntungan smelter. Karena saya tidak beli kan. Konsumen dari tambang di Indonesia adalah smelter. Bidang D masuk ke pemerintah, bidang C dan bidang E menguap dalam bentuk inefisiensi dan penurunan kesejahteraan rakyat. Jadi jelaskan efeknya seperti apa. Nah, si pengusaha ini tidak puas
dia ingin menggaruk lebih banyak lagi. Dengan cara apa? Meminta pemerintah untuk melarang ekspor. Maka ekspor dilarang, ini jadinya. Jadi tidak boleh ada ekspor, ekspornya nol. Sini nih, ekspornya nol. Bidang A, B, C, D, E tadi itu menjelma menjadi bidang yang lebih luas. Jadi saya ini bandingkan A, B, C, D, E ini, itu sekarang lebih luas menjadi A, B, C. Seluruhnya ini dinikmati oleh, seluruhnya ini sama merugikan kerugian petambang, dan seluruhnya ini, kerugian petambang ini, ditransformasikan menjadi keuntungan smelter. Pemerintah tidak dapat duit. Jadi uang yang tadinya di pemerintah itu, yang pemerintah dapatkan, maaf, ini uang dana ini yang pemerintah dapatkan sebagai penerimaan pajak ekspor dimakan oleh pengusaha smelter jadi A, B, D. Di sini A, B, C. Nah, akan kita biarkan ini, ya, kita lihat, oke, ada gagasan macam-macam mulia gitu ya, kita sepakat. Oke, intinya si smelter ini kan menciptakan nilai tambah. Produk tambang diolah menjadi olahannya XM katakanlah ya. Tadinya X0 masih mentah, dimurnikan atau diolah jadi XM. Sehingga menghasilkan nilai tambah. Nilai tambahnya dinikmati oleh siapa? Pengusaha berupa laba, pekerja berupa upah, bank berupa bunga, karena biasanya dia pinjam ke bank kan, pemilik tanah berupa sewa, dan royalti serta pajak yang masuk sebagai penerimaan negara. Oke, ini yang umum. Tapi untuk kasus yang sekarang, ini kita lihat, hilirisasi bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah nasional. Siapa yang menikmati? Perusahaan tambang lokal bayar royalti, smelternya tidak. Jadi yang bayar royalti itu pengusaha tambang lokal. Smelternya tidak bayar royalti. Kemudian pengusaha smelter asing ini dapat laba, dia tidak bayar pajak badan, tidak bayar pajak laba karena dapat tax holiday sampai 25 tahun. Seluruh labanya mereka bawa pulang. Kita tidak dapat. Sama sekali tidak dapat. Perusahaan tambang bayar pajak ekspor, perusahaan smelter tidak bayar. Mereka mengekspor seluruh hasil produksinya bebas biaya ekspor. Kalau tambangnya bayar kan pajak ekspornya. Seluruh produksi perusahaan smelter diekspor. Kita dapatnya nol. Harga produk tambang yang dibeli perusahaan smelter sangat murah. Tadi kan kelihatan. Ya, saya tidak ulang lagi belum kita. Ini harga di pasar internasional segini, pengusaha tambang di dalam negeri, pengusaha smelter di dalam negeri cuma bayar PXB. Sedap nggak? Sedap sekali tentu. Akibat kebijakan pemerintah. Sorry. Kemudian harga produk ini ya, laba lebih besar. Kenapa sih pengusaha tambang itu datang ke Indonesia untuk bikin smelter? Karena selama ini smelter dia katakanlah di China gitu ya, karena hampir semua kan dari China. Kalau mereka bikin smelter di China, mereka beli nikel ore-nya itu dengan harga jauh lebih mahal. Kalau dia datang ke Indonesia, harganya murah sekali. Belum termasuk penalti kalau yang tidak memenuhi standar, jadi praktis dia dapat gratis gitu ya, praktis dapat gratis. Kemudian mereka olah dengan cepat gitu dan sebagainya itu, dan mereka dapat untungnya lebih banyak daripada mereka bikin. Jadi mereka bukan sayang sama Indonesia, enggak, karena labanya jauh lebih besar memindahkan smelter ke Indonesia karena semua nggak bayar pajak. Kalau di negeri asalnya dia bayar pajak, bayar PPN, bayar macam-macam. Di sini tidak bayar. Karena budi baik pemerintah itu.
Perusahaan tambang bayar PPN, perusahaan smelter tidak bayar. Semua barang yang diimpor oleh perusahaan smelter bebas biaya masuk. Perusahaan smelter bebas membawa pekerja asing walaupun sedang pandemi COVID-19. Katanya ahli teknologi lah, training lah, omong kosong. Ya, hilirisasi setengah hati. Jadi sebetulnya yang diolah di Indonesia ini maksimum cuma 1/4 dari proses pengolahan untuk menghasilkan barang jadinya. Jadi produsen baterai terbesar di dunia ya omong kosong. Jadi negara dapat apa? Kan tidak dapat apa-apa kecuali heboh-hebohnya, ya macam-macamnya itu yang rame-rame. Nah, akankah kita biarkan pembodohan berlangsung terus? Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Faisal Basri. Seperti biasa sangat menarik presentasi-presentasi dari Bapak. Tadi saya juga mencatat ada beberapa kata-kata Bapak yang sangat menarik. Kalau industrialisasi yang makin dalam tentu saja akan dibutuhkan makin banyak additional gain from trade. Itu harus diselaraskan dengan visi penerimaan negara yang mengarah ke mendorong industrialisasi. Kemudian dalam era COVID-19 ini juga mayoritas industri manufaktur sudah banyak yang terkontraksi, sehingga juga membuat tantangan yang besar bagi Indonesia karena indeks global value chain-nya aja masih sangat rendah di region ASEAN, sehingga juga sudah tampak gejala-gejala dini dari deindustrialisasi terutama untuk produk-produk manufaktur yang high-tech ya Pak ya. Sehingga masih menjadi pertanyaan besar, tadi presentasi Pak Faisal ditutup oleh pertanyaan yang sangat menarik, negara ini dapat apa dari kebijakan hilirisasi di pertambangan, apakah memang masih harus banyak yang diperbaiki, banyak yang dikuatkan lagi, itu akan menjadi pembahasan menarik dan mudah-mudahan saya berlanjut sekarang ke Pak Faisal Basri. Ini banyak sekali pertanyaan untuk Pak Faisal, saya agak bingung memilihnya, cuma saya pilih 2 ya Pak ya. Ini ada yang menarik karena tadi terkait dengan riset dan inovasi juga, tadi disampaikan oleh Pak Rahman, itu penting sekali untuk mendorong pertumbuhan sektor minerba. Dari Tria Suprayeni, untuk mendorong riset menghasilkan inovasi, menurut saya strategi pendidikan nasional itu mesti diubah dulu Pak, karena butuh waktu yang panjang, dan menurut beliau engineering saat ini di Indonesia itu masih kurang disukai dibandingkan ilmu-ilmu sosial. Nah, saya nggak tahu benar atau nggak datanya, demikian yang disampaikan oleh beliau, dan diperlukan riset yang engineering based untuk melakukan inovasi-inovasi di sektor minerba. Apakah strategi jangka menengah, jangka panjang, kalau riset ini mau digenjot di sektor minerba itu, pendapat Pak Faisal bagaimana? Kemudian satu lagi ya Pak, pertanyaan untuk Bapak, ini agak melenceng sedikit walaupun masih sangat terkait dengan soal data di sektor ekstraktif atau pertambangan di Indonesia, dari Pak Adrian Wirawan. Mohon pendapat Bapak Faisal mengenai pembubaran atau perubahan tim transparansi industri ekstraktif atau EITI di Indonesia. Apakah cita-cita sustainable development pada sektor pertambangan menjadi semakin jauh karena hilangnya kekuatan transparansi data dan informasi di sektor minerba? Itu dari Pak Adrian Wirawan Wijaya Karya. Silakan Pak Faisal Basri, mohon tanggapannya. Adrian dulu ya. Adrian, pembubaran tim itu adalah tim untuk mempersiapkan EITI. Jadi EITI-nya sudah ada. Nah, selama ini tuh di bawah Kemenko, di bawah Pak Monti. Nah, sekarang dipindahkan ke ESDM. Jadi EITI-nya tidak dibubarkan, timnya memang udah pantas dibubarkan. Jadi tim MP3EI juga pantas dibubarkan. Jadi Kepres 82 itu ya sekedar menjadikan landasan hukum untuk bubar gitu. Tapi seharusnya dari dulu dibubarkan. Nah, ihwal bahwa efektif atau tidak, semakin efektif atau tidak di bawah SDM itu bisa kita menilai lain. Nah, kalau menurut saya kan EITI itu Extractive Industry Transparency Initiatives. Inisiatif pertama di dunia yang mendudukkan 3 pihak satu meja. LSM biasanya kan sendiri,
perusahaan dan pemerintah ini duduk bersama-sama. Publish what you pay, prinsip dasarnya. Jadi perusahaan tambang itu dengan sukarela menyampaikan ke publik berapa uang yang dia bayar ke pemerintah. Kemudian pemerintah juga dengan sukarela menyampaikan ke publik berapa uang yang mereka terima. Kalau ada perbedaan itu direkonsiliasikan apa penyebabnya dan sebagainya itu. Nah, pertanyaannya apakah efektif di bawah ESDM, padahal ESDM salah satu lembaga yang diberikan kewajiban untuk lapor gitu. Dia melapor pada diri sendiri. Nah, saya nggak tahu nih, saya takutnya Pak Emil marah aja gitu. Saya termasuk inisiatornya, lambat sekali. Intinya adalah pemerintah yang tidak mau transparan gitu. Nah, itu yang pertama. R&D mungkin saya tidak bisa jawab ya, jauh sekali ini bidangnya, tapi perkenankan saya untuk menambahkan tentang hilirisasi. Yang dipilih itu hilirisasi istilahnya, bukan industrialisasi. Jadi it is okay kalau dicuci lantas diekspor itu udah hilirisasi. It is okay ditambah olahnya belum jadi produk industri juga silahkan. Diekspor itu udah hilirisasi. Nah, oleh karena itu, dia tidak peduli siapa yang diuntungkan dari hilirisasi itu. Ini maaf kalau saya agak kasar, tapi rasanya patut gitu. Hilirisasi di Indonesia itu, kan kalau strateginya industrialisasi, yang diolah dari tambang itu digunakan untuk industri di Indonesia. That's industrialisasi. Tapi ini hilirisasi. Jadi hilirisasi itu untuk menopang industri di China. Menopang industrialisasi di China. Sadar nggak sih kita gitu? Saya sadar ini semua bukan karena kebodohan kita, banyak orang-orang pintar di pemerintah, tapi intervensi dari oligark dan trader. Ingat tadi saya belum memasukkan di dalam supply chain itu ada trader. Jadi si petambang itu tidak boleh jual langsung ke smelter, harus lewat trader. Kenapa harus? Setidaknya pakai pilihan aja, bisa langsung, bisa tidak langsung kan? Tapi kenapa harus diciptakan mata rantai baru untuk merampok rente itu? Nah ini. Jadi maaf ya, saya sangat emosional karena semua bisa dihitung kok. Jadi kalau ekonom diajak bicara, itu ada konsep namanya konsep bukan larang-melarang, larang ekspor apa. Ada optimum tarif ekspor itu yang menguntungkan buat negara secara maksimum. Bukan larang-melarang. Sehingga ada kontrol. Sehingga harga tidak jatuh di tangan petambang. Petambangnya petambang lokal gitu. Pakai pendekatan general equilibrium, tahu berapa yang didapat pemerintah, berapa yang didapat pekerja. Tadi udah saya jawab di chatting itu, memang ada tambahan lapangan kerja, satpam, supir. Nah, tapi kalau dalam konsep ekonomi, berapa sih nilai tambah yang diterima oleh warga Indonesia, baik pekerja, petambang, maupun pemerintah? 5%. 95%-nya lari ke Cina. Coba dihitung, saya pakai angka. Itu tinggal dikalikan, ekspornya kan ada. Harga dalam negeri ada, dikali volume, keluar angka-angkanya. Gampang hitungnya kalau kita punya niat. Makasih.